gue udah tes, terus dari dua jurusan yang gue pengen masuk itu gue masuk salah satunya, cuman papa gue bilang, nak papa lagi nggak ada uang nak. Mengumpulkan 3 kepiting. Oke, baik. Dan tim berikutnya sudah siap? Igor, Eku, dan juga Devi. Kita sedang tuang kepiting-kepitingnya. Oke, baik. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo Igor, Eku, Devi. Jangan gandengin, emang lo mau nyebrang. Ramean suaranya ya daripada ngambilnya ya Igor. Gak apa-apa. Hei, kamu sana. Udah mati. Iya, bener. Cepet. Ya. Taruh lagi, taruh. Bukan di situ. Nya doang mau ngapain, Pak? Badannya juga dong. Aduh. Cepet. Ya. Oke. Oh, silakan naik. Satu kepiting. Yeay. 6 kepiting. Tepuk tangan dulu. Ternyata yang menang adalah dari kelompok Igor. Berhasil menangkap 6 kepiting. Pokoknya saya mau kepiting ini dibuat ala saus Padang. Jadi kalian harus ke Padang dulu malam hari ini. Dan games hari yang baik ini dipersembahkan oleh Shopee. Shopee nomor 1 tempat belanja online se-Indonesia. Oke, bagaimana, sudah pada lapar? Selamat makan. Sekarang silakan kembali ke alamnya. Lewat situ lagi. Ayam lagi. Harus lewat situ ya. Pak Guni. Iya, Komandan. Malam ini kita sesi curhat ya. Sesi sharing atau curhat? Iya, sesi sharing. Sharing tuh ini. Sesi sharing malam ini. Ya udah sesuai. Michiko ya. Dulu pas masih kecil deket banget sama papa, deket banget. Ih, sedih deh kalau cerita. Kebutuhan aku, suasana rumah itu masih enak. Karena papa waktu itu emang lagi berjaya banget usahanya. Di Bandung sama di Jakarta itu aku ya masih ngerasain masa kecil yang bahagia lah.
Cuman semua berubah ketika aku menuju kelas 4-5 SD gitulah. Berubah, papa usahanya kayaknya aku juga nggak ngerti pada saat itu, kecil kan belum tahu apa-apa. Apakah ditipu orang ataukah emang lagi kolaps atau gagal, namanya kontraktor kan ya. Jatuhnya emang bener-bener jatuh banget. Di situ aku mulai ngerasa kayak kok aku kayak nggak seperti teman-teman aku pada seusianya ya. Makin gede, aku kayak ngerasa pola pikir aku sama papa tuh kayak bertolak belakang, paham gak sih? Paham. Lebih kepada kok bokap gue gini sih gitu. Sampai pada akhirnya SMA, mulai itu karena kan sekolah gue sekolah unggulan ya. Semua anak-anaknya emang anak-anak berada gitu. Anak-anak pejabat, terus sekolah gue tuh yang emang semua anaknya anak-anak tajir melintir lah gitu kan. Sempet dibully juga kalau misalkan lo nggak punya handphone yang sebagus mereka gitu, kayak lo dikucilkan yang gitu-gitu lah pokoknya. Alhamdulillah pada saat kelas 2 SMA ini sih semuanya tuh kayak merubah semuanya, pola pikir gue, kedewasaan gue. Alhamdulillah kayak Tuhan tuh, oke Ciko, lo nggak boleh kayak gini terus gitu loh. Gue sudahi pikiran-pikiran gue tentang keluarga gue, tentang kakak gue. Berawal dari suka musik, gue akhirnya coba untuk siaran radio itu kelas 2 SMA. Kayak udah ada jalan aja gitu, walaupun memang dulu kan anak SMA ya berapalah gitu ya jajannya. Karena di radio gue kan memang bukan cari uangnya sih, memang cari pengalaman ya pada saat itu. Akhirnya kelas 2 SMA gue start karir gue dari nol banget. Jalan waktu, akhirnya udah mau masuk kuliah. Kuliah itu juga gue masih dalam masa sulit. Dalam artian ini gue gak mungkin minta sama nyokap bokap gue gitu kan. Gue pengen masuk negeri, cuman nyokap bokap gue gak ada duit pada saat itu. Udah sempet ikut gitu loh kayak salah satu universitas negeri. Gue udah tes, terus dari dua jurusan yang gue pengen masuk itu gue masuk salah satunya, cuman papa gue bilang, nak papa lagi nggak ada uang nak. Gue di situ udah yang nggak mau banyak nuntut lagi karena gue tahu kondisi nyokap bokap gue pada saat itu. Akhirnya gue memutuskan untuk tidak memaksakan hal itu kan. Gue mikir oke lah, gue nggak usah kuliah dulu gitu. Gue ngaret setahun nggak kuliah, di situ gue udah ngerasa kayak enak aja buat gue menikmati radio, MC mungkin Igor tahu lah ya. Gue ngaret setahun, cuman dari situ kayak pintu rezeki gue makin banyak nih, alhamdulillah. MC gue kemana-mana udah punya nama, udah dikenal sebagai Michiko Farah Diba gitu. Walaupun awal-awalnya emang lo dibayar nggak besar pastikan semuanya. Gue udah mulai oke, gue coba buat kuliah, gue bayar sendiri. Alhamdulillah nyokap bokap gue nangis sampai gue bisa ngekuliahin diri gue sendiri. Sampai wisuda alhamdulillah 3,5 tahun dengan segala macam pekerjaan gue. Gue nggak pernah nyangka banget sampai pada titik ini. Walaupun memang sempet ngerasain gak enaknya kayak apa pada seorang tua kita jatuh, kemudian ngaruh kepada rumah tangga, terus gue sempet berantem juga sama kakak gue. Alhamdulillah kakak gue udah nikah sekarang, gue bakal punya calon ponakan. Mama papa juga alhamdulillah sekarang udah kayak masa muda mereka dulu gitu kan, karena kakak gue hamil di rumah juga happy, punya mantu juga. Walaupun gue emang sekarang udah setahun udah jauh dari mereka, cuman gue tetap ngerasa deket sih. Alhamdulillah nyokap bokap itu doanya nggak putus sampai sekarang, dan gue ngerasain itu energinya tuh kayak ngalir terus aja sih. Astaga Tuhan. Ya jadi gitu. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan. Para penghuni senang karena makanan seafood yang dibawakan oleh bintang tamu kita, yaitu Olin Mendeng. Selain itu, kehangatan di malam hari itu pun mulai tercipta saat Komandan Zaid membuka sesi curhat kepada para penghuni. Lantas apakah sesi curhat tersebut membuat para penghuni semakin akrab? Temukan jawabannya hanya di episode Serambi Penghuni Rumah Terakhir bersama Shopee. Setiap hari Jumat sampai Selasa jam 9 malam hanya di CTV. Gracia Indri pamit, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.